Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ati. Waalaikumsalam Pak, selamat siang Pak Mu. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak Mu? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, baik, tanpa satu halangan apapun. Begini Bu Ati, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awalan nih saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama nih, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching hari ini. Baik Ibu, pada kegiatan saya hari ini, baiklah kita amati bersama apakah sesuai dengan alur tirta apa belum. Ya, Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu Atin ini, apakah Ibu akan mengembangkan coaching pada kegiatan hari ini sesuai dengan kompetensinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Pak. Di sini presence, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berbobot iya Ibu ya. Terus yang kedua Ibu, yang saya ingin tanyakan, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih, secara khusus pada kegiatan observasi coaching hari ini. Kompetensi yang secara khusus ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Nah, kemudian yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya itu nanti bisa menemukan solusinya terhadap permasalahan-permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak. Oke, demikian dulu ya Ibu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Ibu, ada apa ya Bu? Saya lihat kok sepertinya murung, tidak bersemangat hari ini. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf sebelumnya Bu, saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu, silakan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Afif bisa membantu saya ya? Dengan senang hati Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa membantu Bu. Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan observasi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa ya Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana ya Bu? Begini Bu, pengawas mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau yang bagaimana sampai dikritik kalau boleh tahu saya? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan beberapa sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, kan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton atau melihat tayangan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar kan tidak hanya dengan buku teks saja ya Bu. Ya.
bisa dengan sumber-sumber belajar yang lain juga. Siswa menjadi termotivasi dan juga mengacu pada kurikulum. Sebenarnya udah bagus sih Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita tahu bahwa karakter siswa itu berbeda-beda, Ibu, dan belajarnya berbeda-beda juga Bu. Betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi karena Ibu tidak menggunakan buku tes. Lalu pengawas sekolah memperingatkan, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah kita. Begitu kan? Iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil kepala sekolah atau ditegur gitu tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya, masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri lah. Jika ditegur kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi Bu. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar nanti. Mudah-mudahan ya Bu. Baiklah Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depan? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik. Lalu, apakah ada hal-hal yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang Ibu sebelumnya? Maksud saya yang selanjutnya yang akan Ibu lakukan. Langkah selanjutnya saya ambil apa ya? Kayak langkah-langkah setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya tetap terapkan, juga karena siswa merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali sih, saya setuju dengan itu Bu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah penyelesaian ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu ya Bu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar yang akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran ya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran, terus jadi kami akan bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, itu ide yang bagus sekali Bu menurut saya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman tanpa dihantui rasa takut lagi. Amin, sama-sama Bu. Maaf Ibu, terima kasih banyak waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa. Amin, sama-sama ya Bu.
Mohon maaf Bu, kebetulan hari ini saya ada janji dengan siswa Iya. mau melanjutkan mengumpulkan PR yang saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Iya Bu, silakan. Terima kasih Bu. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih kembali ya Bu. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ati. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ati tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Siti. Ini sebelum penutupan, saya mau bertanya, boleh ya? Boleh Pak, monggo Pak. Yang saya tanyakan pertama ini, apa saja yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching tadi ini terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan begitu Bu? Ya Pak. Baiklah Pak. Untuk di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oke. Tadi Bu Ati ini menurut saya sebagai observer ini ya, ini tadi kegiatan coaching antara jenengan dan juga Bu Siti ini sudah berjalan dengan baik, alurnya ini sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bu Ati tadi sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siti sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga tadi pada kegiatan coachingnya ini sudah berprinsip pada kegiatan coaching. Ini pertanyaan terakhir Bu Ati, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang tadi Bu Ati lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi tentang proses alur tirta Pak, sehingga nanti saya akan melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Oke, lebih baik lagi ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Begitu ya Bu, semoga kedepannya jenengan bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ati. Gimana kabarnya Pak Mo? Alhamdulillah baik Bu Ati, hari ini kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching ini Pak Mo, Iya, sebagai Bu. awalan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk hari ini. Kemudian kegiatan ini saya akan amati baik coachee maupun coach apakah sudah sesuai dengan alur tirta Iya. atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Berikutnya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak Mo. Iya, Antara iya. lain ada kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ini Pak, Oke Bu. kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kepada kegiatan coaching hari ini Pak? Yang saya ingin kembangkan diantaranya yaitu ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu Oke. Ati. Oke, untuk spesifiknya mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan Pak? Lebih ke presentnya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, indikator yang bagaimana Pak yang Bapak inginkan oleh dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Oh begitu ya Pak. Ya sudah Pak, demikian dulu pra-observasi kali ini. Silahkan nanti Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Iya. Begitu Ibu. ya? Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Mo. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Ibu Siti. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu
ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Bapak. Begini Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Siti. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalah apa itu Ibu Siti? Coba Ibu ceritakan yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Bapak ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak seserius yang bagaimana Ibu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar yang bagaimana Bu Siti? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu kenapa sih Ibu? Beliau sepertinya keberatan, Pak. Waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Beliau seperti gimana ya? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau karena selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, terus yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bu Siti dulu ya. Selama ini apa yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif. Selain interaktif juga menyenangkan bagi anak Pak. Mengapa Bu Siti tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang digunakan ini sudah memudahkan siswa, juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Ibu. Lalu bagaimana sih hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, ini karakter siswa kita ini berbeda-beda, terus cara belajar pun berbeda-beda. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu ini menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Siti? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terganggu, terbengkalai. Oh, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini sih Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya. Jika saya dapat menyimpulkan Bu Siti, yang membuat Ibu Siti merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu Siti memberikan argumen, sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu Siti ini bisa merefleksikan,
mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ini harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengerjakan tugas pokoknya sebagai pengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Bu Siti sampaikan, apa rencana ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Oke. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan, Oh iya. juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Langkah yang Ibu Siti ambil nih sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Ibu Siti. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut Ibu? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Bu Siti. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Siti. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak. Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia. Iya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Ibu Siti. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Begini Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Siti. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalah apa itu Ibu Siti? Coba Ibu ceritakan yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Bapak ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak seserius yang bagaimana Ibu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Pak.
proses mengajar yang bagaimana Bu Siti? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu kenapa sih Ibu? Beliau sepertinya keberatan, Pak. Waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Beliau seperti gimana ya? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau karena selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, terus yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bu Siti dulu ya. Selama ini, apa yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif. Selain interaktif juga menyenangkan bagi anak, Pak. Mengapa Bu Siti tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang digunakan ini sudah memudahkan siswa, juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Ibu. Lalu bagaimana sih hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, ini karakter siswa kita ini berbeda-beda, terus cara belajar pun berbeda-beda. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu ini menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Siti? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terganggu, terbengkalai. Oh, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini sih Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya. Jika saya dapat menyimpulkan Bu Siti, yang membuat Ibu Siti merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu Siti memberikan argumen, sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu Siti ini bisa merefleksikan, mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ini harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengerjakan tugas pokoknya sebagai pengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Bu Siti sampaikan, apa rencana ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama.
Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan, Oh iya. juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Langkah yang Ibu Siti ambil nih sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Ibu Siti. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Ibu? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu Siti. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Siti. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak. Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia. Iya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ati. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita melakukan coaching, bagaimana awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama kita akan mendiskusi rubrik pendidikan hari ini. Baik Ibu, pada kegiatan ini saya akan amati baik coach maupun coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Selanjutnya dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan antara lain adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya itu menemukan solusinya atas permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah bagaimana dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bu. Demikian dulu ya Bu. Pra-observasinya kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak, ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Bapak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf
saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak, silahkan. Jadi begini, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi untuk masalah yang saya sedang hadapi. Ya, masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu Pak. Ibu ingat atau tidak, beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas saya. Iya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalah tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Pak? Pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya, Ibu. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik seperti itu? Apakah saya boleh tahu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai full text, Ibu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, Iya. bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Terus ketika saya sampaikan seperti itu, beliau ini merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Ibu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, terus lagi mengajak siswa untuk menonton video yang menyenangkan, video-video yang pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Nah, menurut saya ini sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, sehingga siswa termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Ibu. Sebenarnya sudah bagus sih Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda ya Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda caranya. Betul juga sih, Ibu. Kenapa saya ini tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga, Ibu. Setelah bercerita, sekarang bagaimana Pak perasaan Bapak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibat pekerjaan lain jadi agak terbengkelai seperti itu, Bu. Iya. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, begitu, Ibu. Baik Pak, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi itu Iya. karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, Ibu Ati. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak, Ibu? Kalau menurut saya, untuk masalah Bapak ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri lah ya. Iya. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya ini berniat menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi
apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik seperti itu, Ibu. Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Ibu. Ya, langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali ya Pak ya. Saya setuju dengan ide tersebut. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Ibu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Ya. Agak khawatir untuk masalah langkah. Ya, syukurlah Pak, saya sudah merasa lega. Lalu yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks seperti itu. Oke lah Pak, lalu dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dan saling berkolaborasi seperti itu. Itu ide bagus sekali ya Pak ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya Pak. Amin, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama ya Pak. Maaf Ibu, kebetulan saya tadi ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan pekerjaan rumahnya. Saya pamit ke kelas saya ya Ibu ya. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Ibu, salam sehat dan bahagia. Sama-sama, terima kasih Pak. Ya. Bu Ati. Waalaikumsalam, Bu Siti. Bu Ati, ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Mu. Sebelum penutupan, saya mau bertanya beberapa hal sama Bu Ati. Silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Oke Bu Ati, menurut saya sebagai observer, tadi kegiatan coaching antara Bu Ati dengan Pak Mu sudah berjalan dengan baik. Alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan Bu Ati sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mu sehingga Pak Mu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan tadi juga kegiatan coaching sudah berprinsip pada kegiatan coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ingin memahami lagi proses alur tirta sehingga nanti saya akan melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Gitu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Observasi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.